샛별. Sesuai dengan sudah Ibu jadwalkan, hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas apa sih yang kalian inginkan di kelas kita ini? Nanti Ibu akan membagikan ya kertas ini kepada kalian. Kemudian kalian tulis apa keinginan kalian di kelas. Ya, boleh ditulis dari sekarang. Silakan. Ya. Oke. Ya, coba di sini ya. Kalian inginkan di dalam kelas kita, di depan ya, di sini di kertas yang sudah Ibu siapkan dan sediakan sebelumnya. Silakan mulai dari sini, tempel di depan. Ya, sini. Ayo selanjutnya. Boleh. Kasih jalan ya. Bisa langsung. Ya. Ayo boleh.
별, Iya, selanjutnya Ai. Bisa nempel sendiri, coba. Oh iya, bisa. Selanjutnya boleh nempel. Rani, selanjutnya nanti ke depan boleh ya. Selanjutnya, ya masih kosong. Iya, nyampe. Ayo, boleh. Nyampe. Iya, sebentar. Selanjutnya, Revan. Bawahnya boleh. Revan. Selanjutnya. Teteh silakan bagian depan. Ayo teteh mengikuti yang lainnya. Antri boleh duduk. Ya, antri ya, yang boleh. Boleh antri. Yang sudah balik ke belakang. Estel boleh. Boleh jajaran belakangnya ya. Sekarang antri ya. Pintar. Antri yang sudah boleh ke belakang lagi. Boleh. Terima kasih. Boleh. Boleh di sebelahnya Mas ya. Boleh di sebelah sana. Ya, sebelah sini. Boleh di kertas yang baru ya. Sudah mau. Di kertas yang baru aja. Pintar. Hebat. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat semuanya. Nah, coba sekarang kita baca satu persatu keinginan kalian ya di kelas. Ya, yang nantinya akan menjadi kesepakatan kelas kita yang harus kalian laksanakan. Kita baca nih yang ke satu. Selalu mengerjakan tugas. Setuju tidak? Setuju ya? Kesepakatan kelas kita selalu mengerjakan tugas. Nah, yang kita setujui akan ibu pindahkan ke sebelah ya. Nih, selalu mengerjakan tugas. Ini menjadi kesepakatan kelas kita. Berbicara dengan sopan, setuju tidak? Ya, jadi kita apabila sedang di kelas ataupun di lingkungan sekolah, apalagi di rumah, harus selalu berbicara dengan dan menyetujui selalu melaksanakan jadwal pindah. Nah, ya, ini kenapa tidak dipindahkan? Karena isinya sama dengan yang sudah dipindahkan ke sebelah ya. Jadi, kesepakatan kelas ini harus kalian laksanakan. Yang melaksanakannya? Ya. Apa saja coba kita baca ya yang kita sepakati tadi. Selalu mengerjakan tugas. Dilarang apa? Dilarang buang sampah sembarangan. Dilarang membuang sampah sembarangan. Kita ganti kalimatnya menjadi buanglah sampah pada tempatnya ya. Kemudian berdoa sesudah dan sebelum belajar, menjaga lingkungan sekolah, bertanggung jawab, selalu menghargai teman, menghargai ibu dan bapak guru. Kemudian apa? Berbicara sopan. Inilah kesepakatan kelas kita ya. Nanti kita rapikan, kita buat kesepakatan kelas ini sebagus mungkin dan kita pajang di kelas kita supaya
kalian semua selalu mengingatnya dan membacanya. Setbiar. Paham? Terima kasih. Itulah kesepakatan kita. Ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak guru hebat, alhamdulillah kita dapat bertemu lagi. Saya punya kemarin hasil dari pelatihan akan menyampaikan mengenai budaya positif di sekolah kita. Nah, budaya positif nilai kegiatan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar murid berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Di sini saya akan membahas mengenai kasus yang biasa terjadi di sekolah kita ini, Bapak. Pada hakikatnya setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan, begitu juga kita sebagai pengajar. Nah, saya di sini akan menyampaikan tips bagaimana cara menanggulangi kasus ya yang terjadi di sekolah menggunakan segitiga restitusi. Ya, nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Di sini ada kasus yang pertama yaitu guru matematika dan wali kelas 8. Bu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar, akhirnya disayangkan guru pengganti yaitu Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan Nini dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natalia dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Jadi murid ini mereka berbuat seenaknya karena ada buku baru. Ya. Kita bukan kasus yang ada di sekolah kita, pastinya sering terjadi demikian. Ya. Di dalam berbagai hal, tidak hanya seperti ini, mungkin ada sebagian anak yang sekolah datang terlambat, kemudian ada juga anak yang tidak mengerjakan tugas. Biasanya kita mengingatkan anak itu dengan cara bermacam-macam ya, dengan cara bermacam-macam. Terkadang kita langsung menegur, terkadang kita langsung menghakimi anak. Nah, di dalam segitiga restitusi ini kita diajarkan bagaimana cara kita mengatasi kasus-kasus yang ada di sekolah. Nah, kemudian selanjutnya keesokan harinya Ibu Santi memanggil Vivi dan Natalia serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Di sini Vivi dan Natalia sempat ragu-ragu dan membela diri. Yang namanya anak pasti akan ada pembelaan dirinya ya. Namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik, Vivi maupun Natalia mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Nah, Ibu Bapak, kita di kelas itu sebaiknya membuat keyakinan kelas di tiap-tiap kelas ya, sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh siswa dan guru kelas ya. Jadi kita di kelas itu nanti akan saya berikan caranya bagaimana kita membuat kesepakatan kelas ya. Jadi ketika anak-anak berbuat atau tidak sesuai dengan kesepakatan kelas, mereka akan menginginkan seperti apa. Contoh misalnya
datang tepat waktu, selalu mengerjakan tugas, ya seperti itu. 샛별, Nah, ini dalam kasus yang tadi saya utarakan, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi. Ternyata Ibu Santi itu sudah menjalankan ketiganya, yaitu menstabilkan identitas, validasi, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, pada awalnya Ibu Santi menanyakan terlebih dahulu apa yang telah anak lakukan, kemudian memvalidasinya dengan cara apa dan bagaimana cara anak itu memperbaikinya, yaitu dengan cara meminta maaf. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan ini yaitu keyakinan kelas yang telah kita buat bersama anak-anak tadi. Jadi, ketika anak melakukan kesalahan, kita ingatkan kembali keyakinan kelas yang telah mereka buat bersama teman-teman di kelasnya. Nah, di dalam menstabilkan identitas yaitu memanggil Vivi, ya, menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Kemudian Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak hormat. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah, ya. Jadi setiap anak di sekolah yang berbuat tidak sesuai dengan keyakinan kelas, kita bisa memberikan 3 cara ini. Jadi tidak langsung menghakimi, ya Ibu dan Bapak, yaitu pertama menstabilkan dulu identitas, kemudian memvalidasinya dan menanyakan keyakinan. Menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natalia sudah sesuai? Nah, restitusi ini, ya Ibu dan Bapak, yaitu pertama menstabilkan dulu identitas, kemudian memvalidasinya dan menanyakan keyakinan. Menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natalia sudah sesuai? Nah, restitusi ini diusulkan Vivi sudah sesuai dengan pelanggaran yang mereka perbuat, yaitu mengadakan diskusi kelompok, mengirim email kepada Ibu Kenny. Jadi anak tersebut mengirimkan email ucapan minta maaf. Ini ya. Dalam kasus ini posisi apa yang telah diambil Ibu Eni, yaitu posisi sebagai teman, ya. Nanti ada beberapa posisi, yaitu yang paling bagus yang patut kita terapkan di sekolah itu, yaitu sebagai manajer. Nanti ya di slide selanjutnya saya akan berusaha menjelaskannya. Jadi ini sebagai teman, kita tidak langsung menghakimi, ya, tidak langsung menghakimi anak tersebut. Jadi posisi Ibu Eni sudah bagus, dia yaitu sebagai teman kepada Vivi dan Natali dalam tindakan untuk memperbaiki kesalahannya. Ini Ibu, kasus kedua ini yang biasanya sering terjadi dan mungkin bahkan dilakukan, ya. Ada salah satu anak yang terlambat di sekolah, sudah besar dan anak tersebut salah menggunakan sepatu, karena di sekolah ini wajib menggunakan sepatu berwarna hitam. Nah, anak tersebut menggunakan sepatu bukan berwarna hitam. Di sini Pak Lukman menanyakan kepada Sabrina apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu. Di sini ya Pak Lukman memaksa anak tersebut harus menggunakan sepatu berwarna hitam sampai-sampai anak tersebut dihukum. Ya, jadi seharian anak ini tidak menggunakan sepatu di sekolah. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap mengenakan sepatunya, ya, dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu di sekolah.
sini bersikeras tetap menginginkan anak tersebut harus menggunakan sepatu hitam. Ya, jadi di sini posisi sebagai penghukum. Nah, ya kalau tadi sebagai teman, sekarang posisi di sini gurunya ini sebagai penghukum. Ya, jadi kita mulai sekarang dengan segi 3 restitusi ini mudah-mudahan bisa memahami apa yang harus kita lakukan kepada murid ketika murid tersebut melanggar peraturan yang sudah ada di sekolah, melanggar peraturan atau kesepakatan yang ada di kelas. Ya, jadi nanti di kelas masing-masing ibu dan bapak bisa membuat kesepakatan kelas ya dengan cara voting suara. Misalkan keinginannya apa, yang satu disiplin tadi ya, disiplin tepat waktu masuk kelas. Kedua, misalkan menggunakan sepatu hitam. Ketiga, menggunakan kerudung putih. Seperti itu silakan kesepakatannya dibuat di kelas masing-masing. Nah ya, tadi sudah saya jelaskan Pak Lukman ini memposisikan dirinya sebagai penghukum. Jadi kita juga boleh memilih kita mau jadi apa di sekolah ini, guru seperti apa, penghukum kah, kemudian dari sebagai teman kah, kemudian sebagai apalagi tadi manajer. Ada yang paling bagus sebagai manajer. Nah, ada lagi posisi kontrolnya itu membuat rasa bersalah. Jadi anak tersebut dibawa ke arah yang supaya anak tersebut merasa bersalah atas apa yang dia lakukan. Jadi sebagai teman membuat rasa bersalah, sebagai penghukum dan sebagai manajer. Kita perlu melihat, nah, kesalahan anak itu apa sih kesalahan anak yang belum dipenuhi. Terkadang anak-anak mencari perhatian, ya, membuat kesalahan itu anak-anak mencari perhatian. Contohnya ya ini, Fajar ini dia menginginkan kebebasan, perhatian dan kemudian kesenangan dan kasih sayang. Kebanyakan anak-anak sama kita itu mencari perhatian ya, sehingga mereka membutuhkan kasih sayang yang mungkin di rumah atau di lingkungannya mereka kurang perhatian. Nah ini posisi kontrol apa yang telah diperhatikan oleh kepala sekolah Ibu Siti ya, yang dilakukan sehingga kesimpulan demikian, yaitu posisi kontrol yang telah dilakukan Ibu Siti adalah sebagai manajer. Karena di dalam kasus ini Ibu Siti menanyakan mengenai keyakinan sekolah yang telah disepakati. Kemudian Ibu Siti meminta Dino memperbaiki kesalahannya. Ibu Siti mengajak untuk menganalisis kebutuhan Anto, yaitu menjahit kembali kancing ke meja yang lepas. Jadi di kasus ini ada satu orang anak yang menarik baju temannya sampai kancingnya itu lepas, membuat rasa bersalah sebagai penghukum dan sebagai manajer. Kita perlu melihat, nah, kesalahan anak itu apa sih kebutuhan anak yang belum dipenuhi. Terkadang anak-anak mencari perhatian, ya, membuat kesalahan itu anak-anak mencari perhatian. Contohnya ya ini, Fajar ini dia menginginkan kebebasan, perhatian dan kemudian kesenangan dan kasih sayang. Kebanyakan anak-anak sama kita itu mencari perhatian ya, sehingga mereka membutuhkan kasih sayang yang mungkin di rumah atau di lingkungannya mereka kurang perhatian. Posisi kontrol apa yang telah diperhatikan oleh kepala sekolah Ibu Siti ya, yang dilakukan sehingga kesimpulan demikian,
kegiatannya, Ibu Siti mengajak Set teman-teman biar menentukan Anto, yaitu menjahit kembali kancing kemeja yang lepas. Jadi di kasus ini ada satu orang anak yang menarik baju temannya sampai kancingnya itu lepas. Nah, posisi kita sebagai guru yang paling baik itu yaitu sebagai manajer, yang mana ketika anak melakukan kesalahan dan di dalam setiap kasus menanyakan dulu ya, keyakinan apa sih, kesepakatan apa yang telah ada di sekolah atau di kelas, mengingatkan kembali kepada anak. Kemudian meminta memperbaiki kesalahan tersebut. Langkah kedua, dengan cara mungkin bisa saja yang tadi kancing temannya lepas bisa meminta dipasangkan kembali, kemudian menjahit kembali ya kancing yang sudah lepas, kemudian memberikan pertanggungjawaban memperbaiki kesalahannya untuk tidak mengulanginya lagi. Jadi di setiap kasus itu ada tadi 3 langkah restitusi ya, apa yang sudah saya jelaskan. Nilai kebajikan apa yang dimiliki dia di sekolah, yaitu tanggung jawab, pemecahan masalah, dan persahabatan. Jadi antara anak yang tadi sudah bermasalah, mereka bisa kembali bersahabat dengan baik karena si pelaku sudah memperbaiki kesalahan. Ya, mudah-mudahan ibu dan bapak guru bisa memahami dan nanti di kelasnya masing-masing bisa membuat kesepakatan kelas yang dibuat bersama anak-anak untuk menindaklanjuti di mana ketika kita ada kejadian ya atau kesalahan yang anak-anak lakukan ya dengan cara segitiga restitusi ya. Mudah-mudahan bisa memahaminya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SDN 34 sudah berdiskusi mengenai segitiga restitusi dan insya Allah kedepannya akan menerapkannya di dalam kelas. Perkenalkan, nama saya Nita Martini. Saya salah seorang guru yang berada di SDN 34. Kami sudah mendiskusikan tentang nilai